Peggy Sujana tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Roy Suryo tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tifa tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Rismon bahkan tahu, sangat tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Orang-orang yang ikut di dalam proyek fitnah ijazah Pak Jokowi tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tapi mereka memang berusaha keras mencari cara agar seluruh rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan akhir-akhir ini semakin panas diperdebatkan. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan tidak ada lagi kegaduhan di negara Indonesia tercinta ini. Benar guys ya, semuanya pemfitnah ijazah Bapak Jokowi itu tahu bahwa Bapak Jokowi kuliah di UGM. Dari pihak UGM sendiri pun sudah menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu kuliah di UGM. Penyidik Polri sudah menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli, tapi mereka masih tidak percaya. Berarti ini ada unsur politiknya guys ya. Makanya mereka mencari-cari kesalahan ijazah Bapak Jokowi. Itu hanya sebagai sarana untuk menjatuhkan Bapak Jokowi ya guys ya. Dan memangsurkan Mas Gibran. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. yang dikatakan oleh salah satu pembicara TPUA yang sakit hati dengan mereka. Dia cerita kepada saya, orang-orang yang dendam terhadap Pak Jokowi ini, mafia dan oligarki yang membiayai proyek ijazah ini juga menyewa banyak sekali orang-orang berpangkat, orang-orang yang masih punya pamor, yang diharapkan bisa membuat ciut siapa saja yang ingin menghalang-halangi mereka menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dengan angka yang fantastis yang ditawarkan oleh oligarki ini, orang-orang yang sakit hati ini menyewa banyak sekali ahli-ahli pengangguran yang nggak laku, Garis sekali guys ya. tidak ada kredibilitasnya, yang cuma ngaku-ngaku, yang belum pernah diterjunkan untuk meneliti hal yang sejenis tentang ijazah. Seperti Roy yang katanya ahli telematika, padahal dia selalu gagal dalam meneliti hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian Rismon yang ngaku-ngaku sebagai ahli, dia pun gagal ketika menangani kasus Jessica Wongso. Lalu muncul ada yang namanya Tifa, dia juga ngaku sebagai ahli, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apapun. Ini ahli-ahli pengangguran yang memang bisa sekali dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat tentang tuduhan ijazah Bapak Jokowi. Pangkat jenderal ini bisa mempengaruhi instansi yang berwenang. Diharap Kasus politik. Kenapa kasus politik? Gini, UGM itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kepolisian sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Artinya kan sudah selesai itu. Mau kita suka mau tidak suka, ketika otoritas yang UGM lah katakanlah yang mengeluarkan ijazah mengatakan itu asli, ya wes, ya sudah. Tetapi karena ini adalah kasus politik, maka ada pihak yang ya enak aja, kami tidak puas dengan jawaban Anda, maka Benar sekali guys ya, bahwa polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi ini ada unsur politiknya guys ya. Yang jelas mereka-mereka yang memfitnah dan mencari kesalahan ijazah Bapak Jokowi palsu itu adalah semuanya pengangguran dan tidak ada kerjaan guys ya. maka kami akan tetap menuntut. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ada yang menarik. Saya baca ya dan saya lihat juga kan sidangnya disiarkan di media. Pak Rismon mengatakan bahwa kalau begitu kita uji saja melalui laboratorium forensik independen. Nah, kalimat ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau konstruksinya gugatan citizen lawsuit kan mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Ya. Karena ijazah ini palsu kok bisa lulus sensor, makanya dia gugat. Ya, warga negara menggugat otoritas tadi UGM, polisi dan KPU. Loh, tetapi kalau dia sendiri mengatakan perlu diajukan uji independen, maka sebenarnya dia masih dugaan. Betul sekali guys. Ini masih dugaan. Yang namanya penelitian itu kan tidak boleh mengatakan ini absolut benar. Itu adalah core disiplin dari penelitian. Nah, artinya dalam hal ini konstruksinya di situ agak bermasalah. Jadi agak lompat gitu ya. Dia mau menyalahkan otoritas negara, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa ijazah ini sebenarnya palsu atau asli. Periksa sesuatu yang tidak asli. Jadi Prof,
Saya kasih informasi kemarin ya seperti biasa lah, belanja masalah dan sebagainya. Didengerin semua, ada beberapa ahli. Bantah-bantahan nggak ada? Nggak ada, kita dengerin baik-baik. Apa yang mau disampaikan? Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama Prof dulu. Ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Betul sekali ya Bang Rifai. Masa kita punya presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Itu tunjukkan sekarang. Tadi Pak, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Suaranya nggak usah kencang-kencang. Budek saya lama-lama. Iya juga saya juga. Kacau ini kacau benar. Saya takut lego ini stroke lama-lama karena terlalu marah-marah terus gitu. Oke, baik, makasih, baik. Udah, cukup. Nah, semua kan tadi Pak Widodo tadi dirugikan. Pak apa tadi? Pak Iman dirugikan. Apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada yang lulusan mana? Person nggak usah. Kalau pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Ada Cece Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya Maksudnya apa? Oke, basta. bentar dulu, Mas. Ini guys ya, si Rismon Sinanipar buat kuar-kuar mengatakan Bapak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Sedangkan dia sendiri ditanya oleh Andi Aswan, dia langsung ngeles ya guys ya, dan memasang raut emosi. Itulah trik si Emon ini untuk menutupi kekurangannya, bahwa ijazah si Emon ini jelas kepalsuannya guys ya. Makanya ngeles sana sini guys ya. Maksudnya Anda apa, Bang Andi? menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. Anda mengatakan ke Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku, itu sudah mengatakan Makanya, tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh aja gak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silamela, Saya presiden, Anda gak saya berani. berani. Gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 Anda mau jawab. dipertanyakan. Akhirnya terbongkar pekerjaan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang sebenarnya. Ternyata mereka memang sekumpulan ahli, tapi ahli membuka aib Pak Jokowi. Ujung-ujungnya urusan dapur juga guys. Hehehe. Ya, coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal, ya, ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga, gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah, ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusin gini, pasti Betul ngurusin sekali guys ya. perusahaan, Berarti ngurusin memang pekerjaan, si gitu kan. Nah kalau orang Roy yang Suryo CS ini setiap adalah hari seorang yang pengangguran mengurusi semua guys ya, urusan begini, makanya dia mencari pekerjaannya apa? kesalahan orang Itu lain. pekerjaannya kan bisa jadi. Oh itu pekerjaannya justru. Gitu kan. Jadi Pertama, perlu kita ketahui di semua kampus pun ijazah itu hanya dicetak sekali. Karena itu kalau ijazah hilang tidak mungkin dikeluarkan duplikat. Itu fakta ya. Nah, dicetak sekali ya. Sebelum diberikan ke Pak Jokowi, tentunya kampus harus memiliki filenya, yaitu apa, difotokopi satu kali dan rupanya oleh UGM disimpan dalam kondisi terlipat. Makanya kalau kita lihat Pak Sigit pegangnya yang bergaris. Jadi yang terlipat itu jelas itu file UGM terkait ijazah Pak Jokowi dan memang difotokopi saat sebelum diserahkan. Lalu kemudian jadi yang terlipat itu UGM clear satu ya. Lalu diserahkan ke Pak Jokowi ijazahnya. Oke. Waktu ikut pilkada, pilpres dan segala macam dikopi dari beliau, dikopi lalu dilegalisir. Clear itu kopi dari memang kopi dari yang di tangan beliau. Jadi kalau mau di-compare hasil di-compare ke situ. Ini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu yang diteliti oleh Pak Roy Suryo dan teman-teman itu
apa yang diteliti oleh Pak Roy Suryo itu sebenarnya keliru gitu. Keliru. Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam, dendam dan belum move on. Betul sekali, ya guys. Mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fugu Fafa. Oh, dalam Fugu Fafa. Oh, oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Orang ini move on supaya negara ini kita sama-sama urus jadi baik. Kalau kita benci, kapan negara kita akan baik? Kita hidup hanya membenci 1-2 orang, sementara negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju. Kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim, menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Mantap sekali ya guys. Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya, ada yang lain lagi itu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu. Oknum tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kodirudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Irjen tanya, kenal Frit Alaboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya. Terbukti valid ijazah Bapak Jokowi memang asli 100%. Fufu Fafa yang dipakai fitnah itu fake milik Roy Suryo guys ya. Keren sekali guys ya. Ini si Roy ini ya guys ya. Ini pernyataan dari mantan yang dulu ingin menjatuhkan Bapak Jokowi ya. Sekarang memihak ke Bapak Jokowi. Dia membeberkan semua trik-trik licik Roy Suryo CS ini ya. Untuk menggulingkan atau menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi ya guys ya. Saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Yang itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu? Koalisi Merdeka lah. Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah apa kah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Itu pertama. Tapi ini murni pasukan barit sakit hati. Pasukan sakit hati. Itu orang-orang tuh. Ijazahnya hanya sebagai salah satu. Iya. Alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan. Kejam sekali guys ya, rombongan Roy Panci CS ini guys ya. Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Menurut saya, Om Roy Suryo dan kawan-kawan ini, sorry minta maaf, Anda tidak mengerti hukum pidana atau hukum perdata, tapi dia orang yang juga terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Gimana? Meskipun mereka terlibat, tapi dia harus ketahui di dalam hukum. Saya punya dokter hukum teori hukumnya sekarang, Prof. Lumbanggawan mengatakan bahwa Selamat Lumbanggawan mengatakan anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu salah kalau belum proses pengadilan. Nah, menuding ijazah palsu berarti dia sudah vonis sendiri. Berarti Roy Suryo tidak paham pasal ITE berbicara tentang pasal pencemaran. Barang siapa yang mentransmisikan, menyebarluaskan, membuat framing di ruang publik, dia kena. Belum lagi pasal 310 KUHP 311 mencemarkan, menfitnah. Saya akan bilang, Om Irjen punya ijazah palsu. Pertanyaan Om Irjen berapa? Ada bukti bahwa saya punya ijazah palsu di mana? Itu saya sudah menfitnah. Hukum positifnya kena. Jadi pahami dulu sebelum seorang dokter tapi tidak mengerti tentang hukum, jangan asal-asal menuding orang punya ijazah palsu. Bilang aja, diduga ijazah ini tolong dikoreksi, dicek benar atau tidak. Begitu cara pembahasan hukumnya. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ya. Saya nggak respon bahasa Jepang nih dari ngomong bahasa Jepang. Ayo. Aku tidak aku nih. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Ya. Tolong ditampilkan. Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas bilang hoax. Kalau sudah Yamaguchi mengirimkan itu, udahlah. Itu bisa hoax. Anda tidak bisa menjawab. Rismon tidak bisa berkutik saat ijazah dari Jepang dipertanyakan oleh
Andi Aswan guys ya, jelas tidak bisa menjawab guys ya, karena si Rismon ini adalah dokter palsu atau dokter abal-abal dan tidak memiliki ijazah asli dari Yamaguchi Jepang guys ya. Dia hanya mengaku-ngaku saja seorang dokter. Jadi apa yang Bahasa Jepang aja udah nggak ngerti, apalagi anak kuliah di sana. Sekali ya. Katakanlah. Seorang dokter tidak bisa bahasa Jepang kan aneh sekali guys ya, sangat aneh. Oke. Jadi gini, dia sekolah di Jepang itu tidak mengakui bahwa ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Oke lah. Baik. Tapi itu pernyataan dari beberapa orang di Jepang itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya bukti ijazah dan lain sebagainya tidak ada. Apakah saya pertanyakan ini dugaan? Oke. Ini kan dugaannya. Saya melihat dari itu. Ya kan, saya tanyakan. Ya dugaannya mana? Kalau tadi misalnya ijazah Pak Jokowi disebutkan. Kita lihat aja warnanya aja putih. Warna putih, oke. Original. Coba nanti sini. Orange. Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semuanya sertifikat, semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Ya. Dan juga kalau dibicarakan mengenai ya transkrip record. Ini kalau kita mau bongkar semua. Kita mau bongkar semua. Di sini misal prinsipalnya Kato Hiroshi. Dia tanggal 1 April 2004, sedangkan dia itu adalah 2008. Oke. Marumoto Takuya itu ada prinsipalnya, rektornya. Iya, oke. Di situ apa? Yang disebutin di situ adalah Ini Kato hubungannya dengan Hiroshi. ijazah Jokowi, topik malam hari ini apa? Ya nggak ada. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan. Cara si Rismon itu mengeles data intelijen ditahan atau ditutupi oleh negara Jepang guys ya. Memangnya si Rismon itu siapa guys ya? Tampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka. Jangan lucu mon. Depan saya ya, yang pasti transkrip nilai saya punya tanda tangan dan stempel. Oke, jadi itu tanggapannya ya. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Betul sekali. Publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Betul sekali guys ya. Kita tunggu ya, si Rismon ini menunjukkan dokumennya berani atau tidak. Permasalahkan. Demikianlah guys ya video-video singkat ini setelah disimpulkan bahwa gerombolan pemfitnah ijazah palsu Bapak Jokowi itu adalah semuanya pengangguran dan gerombolan sakit hati semua guys ya. Dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi dan memangsurkan Mas Gibran dari Wapres ya. Dan si Rismon ini ternyata seorang dokter abal-abal dan tidak mempunyai ijazah asli. Si Rismon ini maling teriak maling. Ijazah dia palsu, tapi menuduh ijazah Bapak Jokowi yang palsu. Sangat kejam sekali. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.